Howard Carter berhasil menemukan lokasi makam Firaun Tutankhamun dengan kondisi persemayamnya yang masih utuh. Mereka menemukan tubuh mumi Firaun yang masih muda beserta benda-benda antik, dan cerita-cerita tentang kutukan pada siapapun yang berani membobol makam Firaun Tutankhamun pun menyebar. Kisah tentang kutukan, terutama dalam kasus kematian karena kekerasan atau dalam keadaan yang tidak wajar. Korban yang pertama, Pangeran Ali Kamil Fehmi Bey. Yang kedua, Sir Archibald Douglas Reid. Arthur Mays dari tim penggalian Carter yang dikatakan telah meninggal karena keracunan. Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas sebuah kutukan yang dikabarkan mengelilingi makam Firaun Tutankhamun. Orang yang pernah melakukan kontak atau menemukan makam ini dilaporkan meninggal secara misterius. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Pada akhir tahun 1922, seorang arkeolog berkebangsaan Inggris bernama Howard Carter berhasil menemukan lokasi makam Firaun Tutankhamun yang meninggal pada tahun 1323 sebelum Masehi, di umurnya yang ke-18 tahun. Lokasinya berada di Lembah Para Raja, Valley of the King, yang melintasi Sungai Nil dari Luxor di Mesir. Firaun ini telah dimakamkan di sana dari abad ke-16 hingga 11 sebelum Masehi. Sebagian besar makam ini telah dijarah sejak dahulu untuk mengambil sebagian besar harta yang ikut ditanamkan di dalam makam ini. Dan makam Tutankhamun adalah makam yang pertama yang ditemukan dengan kondisi persemayamnya yang masih utuh. George Edward Stanhope Milnex Harbour, si Earl of Carnarvon yang kelima, seorang arkeolog amatir yang membiayai proyek tersebut. Dia bergabung dengan Carter dan timnya untuk memasuki ruang pemakaman saat makam Tutankhamun ditemukan. Di sana, mereka menemukan tubuh mumi Firaun yang masih muda beserta benda-benda antik yang kemungkinan adalah benda-benda bersifat religius. Lukisan di dinding dan prasasti serta hal-hal lain yang dikuburkan bersama dengan jasad Firaun ini. Penemuan ini menciptakan banyak kontroversi yang dimuat di banyak media pers di seluruh dunia, dan cerita-cerita tentang kutukan pada siapapun yang berani membobol makam Firaun Tutankhamun pun menyebar. Sebenarnya tidak ada prasasti ataupun manuskrip yang menyinggung soal kutukan yang benar-benar ditemukan di makam itu. Namun serangkaian kematian dalam tahun-tahun berikutnya dari berbagai anggota arkeolog tim Carter dan pengunjung yang mengunjungi situs makam itu setelah digali memunculkan dan menghidupkan kisah tentang kutukan, terutama dalam kasus kematian karena kekerasan atau dalam keadaan yang tidak wajar. Inilah beberapa nama di antara korban kutukan makam Tutankhamun. Korban yang pertama, Pangeran Ali Kamil Fehmi Bey dari Mesir yang ditembak mati oleh istrinya pada tahun 1923. Yang kedua, Sir Archibald Douglas Reid yang diduga melakukan ronsen mumi dan meninggal secara misterius pada tahun 1924. Yang ketiga, Sir Listek, Gubernur Jenderal Sudan yang dibunuh di Kairo pada tahun 1924. Yang keempat, Arthur Mays dari tim penggalian Carter yang dikatakan telah meninggal karena keracunan arsenik pada tahun 1928. Dan sekretaris Carter, Richard Battle,
yang diduga meninggal di bekap di tempat tidurnya pada tahun 1929 dan ayahnya yang bunuh diri pada tahun 1923. Nama-nama tadi memiliki kesamaan, yaitu mereka pernah mengunjungi reruntuhan makam Tutankhamun untuk melihat ataupun melakukan kontak dengan makam itu. Ada juga sebuah kejadian yang terjadi tidak lama sebelum Lord Carnarvon meninggal di Kairo pada usia 56 tahun. Lampu-lampu di kota itu padam, yang mana kejadian tersebut memicu konspirasi dan spekulasi. Namun tentu saja jika dibandingkan dengan kenyataan, cerita tentang kutukan makam itu menjadi sangat konyol mengingat kebanyakan orang yang bekerja atau pernah mengunjungi makam itu ada juga yang masih berumur panjang. Tetapi hal ini tidak merusak kepercayaan akan kutukan oleh mereka yang ingin mempercayainya. Carter sendiri dengan marah telah menepis seluruh cerita tentang kutukan makam Tutankhamun sebagai konspirasi gila yang tidak berdasar. Tetapi ketika dia meninggal dalam kesendirian karena penyakit Hodgkin di apartemennya di London pada bulan Maret tahun 1939 pada usianya yang ke-64 tahun, kisah kutukan makam Tutankhamun kembali disinggung-singgung dan dihubung-hubungkan. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Satu-satunya kutukan yang ada dalam kasus ini adalah mungkin para media yang dengan sengaja membesar-besarkan cerita tentang makam itu. Majalah Times di London dan New York World menerbitkan novelis terlaris yang bernama Mary Corley yang berisi spekulasi bahwa hukuman yang paling mengerikan akan terjadi kepada para pengganggu yang masuk ke dalam makam terlarang. Namun selebihnya, kutukan dari makam Tutankhamun masih menjadi misteri hingga saat ini. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.